Let's go. Halo, selamat ya berjumpa. 3 tahun. Setelah 3 tahun, akhirnya aku berhasil menghubungkan niat dan menulis skrip ini. Kali ini aku mau bercerita mengenai perjalananku backpacking ke Maluku, Indonesia. Perjalanannya akhir tahun 2023. Setelah aku lulus banget, modalnya apa? Sebelum lulus, aku udah part time dikit-dikit lah. Dan tentunya niatku untuk jalan-jalan. Kenapa aku milih Maluku? Karena Laut Indonesia adalah laut terendah di dunia. Bahkan banyak sekali orang-orang yang rela bayar mahal-mahal cuma datang ke Indonesia cuma untuk ikut diving session. Aku ada skrip di sini. Nah, kebanyakan aku akan baca dari sini. Tapi kalau ada intrik sedikit-sedikit, aku juga akan menceritakannya. Perjalanan dimulai dari stasiun Lempuyangan, Jakarta. Menaiki kereta Sri Tanjung, aku menuju stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan memakan waktu 5 jam dengan tiket antar provinsi termurah yang pernah aku beli, kurang dari 100.000, dan dengan setelan tempat duduk 32. Kalian tahu lah ya, setelan tempat duduk 32 itu paling ekonomis, paling tegar, dan paling ramai. Kupikir perjalanan ini akan membosankan, namun ternyata aku bertemu seorang wanita menarik asal Belgia bernama Elise. Kenapa menarik? Kami akhirnya ngobrol sedikit banyak mengenai berbagai hal, dan yang tentunya aku tanyakan adalah kenapa dia ke Indonesia. Ternyata dia ke Indonesia untuk bekerja. Kerjanya juga cukup menarik dan dia cukup aware untuk berbagai isu-isu sosial di Indonesia, termasuk equal rights sama kesetaraan gender. Perusahaan tempat dia bekerja berusaha untuk membangkitkan kesadaran di Indonesia mengenai equal rights dan kesetaraan gender itu. Bagus, tujuannya bagus sekali dan sangat menarik. Ngobrol-ngobrol gitu bikin perjalanan tidak terasa. 5 jam berlalu dengan cepat dan kami harus segera turun. Di sini aku berpisah sama Elise. Dia melanjutkan perjalanan dengan GrabCar atau Gojek atau taksi lainnya. Untuk ke bandara, dia harus kembali ke Belgia hari itu. Beruntung banget lah, aku bisa ngobrol dulu sama dia. Aku melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Dari Surabaya Gubeng, jalan kaki ke pelabuhan Tanjung Perak. Untuk orang Indonesia yang jarang banget, paling jarang di Asia Tenggara untuk jalan kaki, ya itu lumayan oke lah jaraknya. Jalan kaki di Indonesia juga sangat something, selain karena jalannya yang, semua jalan nggak semua jalan ya, tapi kebanyakan jalan di Indonesia itu untuk motor mobil aja nggak keruan, apalagi untuk jalan kakinya gitu. Dan kebanyakan orang Indonesia itu jalannya naik motor ataupun mobil. Bayangin aja, yang transportasi utama aja nggak keurus, apalagi transportasi yang seharusnya diutamakan. Kadang trotoar di Indonesia tuh bagus, tapi seringkali disalahgunakan. Kayak misalnya untuk parkir motor, atau untuk berdagang, atau malah dikasih penghalang-penghalang kayak misalkan tiang listrik atau tanaman-tanaman yang sebenarnya seharusnya bisa disingkirkan dikit lah ya, atau bahkan nggak ada sama sekali trotoarnya. Bayangin aja aku jalan ke Tanjung Perak, trotoarnya cuma berapa persen gitu, dikit banget. Gimana lagi? Di videoku sebelumnya aku udah pernah membahas soal sepeda. Ya, itu salah satu transportasi yang bisa diutamakan di Indonesia, pengganti motor. Tapi ya, masih jauh. Oke, kita lanjut ya. Kurang lebih 2 jam jalan kaki non-stop dari stasiun sampai ke pelabuhan. Di Surabaya itu panasnya gila. Terik iya, tapi juga lembab, jadi double-double. Akhirnya aku sampai di Tanjung Perak. Pelabuhan ini luas dan bersih. I'm happy gitu dengan penampakan pelabuhannya. Ya, aku belum pernah naik pelabuhan ya. Aku belum pernah naik pelabuhan penumpang besar gitu ataupun pelabuhan kargo barang. Di sana aku melihat kapal penumpang Pelni untuk pertama kali. Dan ternyata kapalnya ini gede banget. 100 meter lebih. Dan ada banyak dek. Dari 1 sampai 7. Nah, aku sampai di pelabuhan itu siang dan kapalku masih di jalan, OTW lah, masih di laut, dan kira-kira datang malam hari sekitar pukul 9 malam atau jam 10. Akhirnya ya nunggu di ruang tunggu.
Ruang tunggunya luas, besar, ber-AC untungnya. Ada toilet juga dan tingkat. Nah, sambil karena barusan datang gitu ya, istirahat bentar, aku juga jalan-jalan dikit. Jalan dikit, kesana kemari, naik ke eskalator, lihat-lihat kapal, dan kemudian aku beristirahat dengan bobo. Tidur, banyakin tidur, gak banyak main HP, karena HP ya disimpan lah untuk perjalanan di kapal. Ketika malam tiba dan waktu berangkat mendekat, kami berpindah dari ruang tunggu dan aku mulai beberapa checkpoint. Mulai dari Satpam dan TNI di depan, aku menunjukkan tiketku dan langsung masuk. Cek di resepsionis dan dikasih cap UV di tangan. Ini untuk apa? Ini bukti kamu adalah penumpang yang sebenarnya. Jadi ada tiket, KTP, dan cap. Karena orang bisa aja kelihatan mirip gitu ya dengan gambar lainnya, dengan gambar KTP temennya, dan bisa masuk. Terus sampai ruang tunggu kedua, dan akhirnya aku naik ke dek kapal. Dari melalui pintu kaca, sebelum aku keluar ruang tunggu, ketika pintu kaca dibuka itu, para porter sudah berlarian masuk, berusaha mencari Asa, gitulah. Dan akhirnya mereka mau nggak mau dempet-dempetan menawarkan jasa mereka mengangkut barang ke atas kapal. Dan itu membantu sekali ternyata. Porter itu membantu sekali kalau misalkan kita cuma di bandara, cuma di stasiun, nggak ada apa-apanya gitu kan. Barang segede-gede gitu bisa kita bawa sendiri. Tapi di kapal itu orang nggak bawa cuma 1-2 tas, bisa berapa lah, 5, 6, 7 tas, belum lagi barang dagangan mereka atau barang-barang oleh-oleh lainnya yang berat, beras, gitu-gitu ada. Jadi jangan heran kalau porter itu lebih laku di perjalanan laut. Naik, langsung aku masuk ke deck 5. Jadi ada 4 deck di bawah dan dengan berbagai macam fasilitas termasuk cargo bay juga. Dan suasana kapal pertama kali aku masuk itu it's something else lah. Itu rame banget. Nah, yang pertama yang jelas rame banget. Kalau kalian pernah naik KRL di Jakarta, bisa dibayangin kayak gimana. Tapi setidaknya masih jalan. Jadi nggak stuck di satu tempat doang. Selain penumpang, juga ada porter, juga ada petugas. Dan itu benar-benar sumpek dengan berbagai macam barang yang mereka bawa gitu kan. Jadi yang bukan orang sama orang, bisa jadi kamu dempet-dempetan tuh sama porter yang bawa berkarung-karung barang gitu. Dan lain sebagainya lah. Dan saking ramainya di situ, aku sampai nggak bisa menemukan kasurku. Jadi ketika kamu naik tel nih itu, kamu bisa dapat kasur sebagai tempat beristirahat kamu dan ruang pribadi kamu lah. Meskipun nggak ada privasi ya, nggak bare minimum itu nggak ada. Bare minimum privasi itu kayak dikasih sekat antar kasur itu nggak ada. Di sini benar-benar terbuka gitu kayak ikan dijajar. That's something else juga. Dan di situ aku sampai muter deck 2 kali, cuma untuk menemukan kasurku. Kenapa? Ya karena tadi rame banget. Dan yang kedua, dari satu deck itu bisa ribuan penumpang. Jadi ya aku harus cari nomorku kan. Sampai aku muter 2 kali baru aku ketemu. Dan juga aku sempat salah ngira itu bukan kasurku karena aku pikir itu adalah kasur orang lain. Karena di situ ternyata waktu kasur kosong ya masih kosong kan, jadi orang-orang naruh aja barang di situ. Ternyata itu kasurku. Dan akhirnya yang pemilik barangnya itu ngambil barang lagi. Nah di sini di deck 5 ini aku disambut oleh orang-orang yang menyenangkan. Menyenangkan kayak gimana nih? Menyenangkan yang membuat perjalanan ini tidak terasa lama. Ada satu keluarga baru mudik dari Malang, satu keluarga asal Ambon. Mereka jalan-jalan ke Malang dan pulang satu keluarga juga, itu ibu, anak, nenek. Anaknya ada 2. Gokil juga sih, liburan sama-sama naik kapal semua. Terus ada juga mahasiswa asal Sorong yang berkuliah di Jogja. Berkuliah di Jogja di UIN Sunan Kalijaga. Dia bakal pulang ke Sorong, Papua untuk liburan akhir tahun. Terus ada juga yang menarik ini, jadi dari kapal lain dioper ke kapal kita. Nah ternyata itu juga yang membuat ketika masuk itu sangat-sangat semrawut. Selain itu, ada orang yang juga berjualan nih.
dia mau pulang, dia bawa parfum dari Batam. Dan di situ juga dia jualan parfum nih. Parfumnya kira-kira berapa ya? 98 apa ya? 100 ribuan itu satu biji. Kalau satu kotak, satu set penuh berapa ya? 1 juta. Kalau nggak salah. Menarik sekali karena ya aku baru tahu ternyata ada orang juga jualan di atas kapal. Kalau dulu kan waktu aku kecil banget ya, itu orang jualan di atas kereta atau jualan di atas bus. Ini jualan di atas kapal, dan menurutku malah lebih masuk akal kalau jualan di atas kapal gitu, karena orangnya banyak juga. Karena cukup melelahkan ya ternyata, jalan sumpek-sumpekan gitu, terus sudah coba tidur ayam lah di pelabuhan itu, kayak nggak tidur rasanya karena selain tempatnya nggak bisa rebahan, di sana juga banyak kebisingan gitulah, orang-orang ngobrol, ada bocah main gitu. Ya gak lama ngobrol di situ, dan karena hari juga sudah malam, aku ngobrol sama kanan kiri dikit, akhirnya aku tidur. Ketika tidur agak sulit untuk terlelap. Kenapa? Karena lampu di kapal nggak pernah mati. Isu plus minusnya juga sih ya. Orang yang terbiasa tidur di gelap gulita itu agak susah tidur. Sementara untuk orang-orang lain mungkin ya oke-oke aja. Selain itu juga nggak ada privasi tadi yang bikin agak susah untuk tidur. Ketika pagi menjelang, aku terbangun pagi banget. Jadi aku jalan-jalan aja ke atas, ke deck 7. Di situ aku naik ke deck 7, tempat dimana para penumpang sering nongkrong untuk menikmati hari. Ya jelas lah, kalau kamu 3-4 hari dalam kapal, dalam ruangan terus, pasti bosan gitu ya. Pagi ini aku dapat melihat Pulau Madura di Cakrawala, yang sayangnya berawan. Pasti indah banget kalau misalkan aku bisa lihat Pulau Madura dan matahari terbit. Setelah itu ya cabut. Ketika waktu makan siang, Mama dari keluarga yang bertempat di sekitar tempat tidurku mengajak aku untuk mengambil makan bersama-sama. Inilah kerennya jiwa kebersamaan yang ada di Indonesia. Aku nggak kenal mereka nggak kenal aku, tapi aku tetap diajak untuk makan bareng. Dengan logat khas timurnya, dia bilang, kita semua sama, jangan malu-malu. Berkesan banget. Ingat-ingat itu berkesan. Oke, lanjut. Menu makannya ya oke lah, pas sebelah, oke lah. Kalau misalkan kalian tidak selera dengan menu makannya, mungkin nggak cocok lah rasanya, atau alasan lainnya, alergi dan lain-lain, kalian juga bisa beli makan. Kadang ada orang-orang yang keliling gitu jualin ayam, atau mungkin kalian bisa ke kios-kios yang ada di dalam kapal itu sendiri. Di makan ini ada nasi, lauk, dan sayur sedikit. Jadi kalau kalian nggak kenyang, kalian bisa nambah, bisa jajan lah. Untuk minuman, itu cuma dapat 1 gelas kecil air minum, atau kadang dikasih fruity juga. Kalaupun kalian kehabisan minuman, ya, atau minumnya kurang, itu ada keran air panas batang. Sialnya di sini, aku nggak bawa gelas yang memadai, jadi aku cuma bawa 1 botol plastik, dan hampir habis nih karena dipakai buat jalan kemarin siang. Akhirnya ya diakalin mau nggak mau. Aku masukin minuman gelas itu tadi ke botol, isi setengah kan, baru ditambahin air panas biar plastiknya nggak meleleh. Nah itu kan jadi anget-anget gimana gitu, akhirnya jadi nggak bisa langsung diminum. Ya aku tunggu sampai dingin. Ya kalau kalian punya kreativitas sedikit ya pasti bisa lah ngakalin apa aja. Nah selesai makan siang, ngantuk guys. Ngantuk, dan kapal itu meskipun gedenya segitu ya, kalau kena ombak atau di laut itu tetap aja goyang-goyang manja gitulah ya. Tapi tetap kerasa itu, kalau kalian rebahan pasti kerasa. Atau kalau kalian sensitif nih yang punya mabuk laut atau mabuk kendaraan gitu ya, itu pasti kalian pusing, puyeng dan lain-lain gitu. Malah rasanya kayak ayunan, jadi ngantuk gitu, jadi bikin ngantuk. Akhirnya istirahat dah. Aku tidur sampai sore hari. Ketika senja tiba, aku ke deck 7 lagi nih untuk menikmati sore hari pertamaku di atas kapal. Ternyata banyak sekali orang yang menikmati sore hari di atas deck. Ketika pertama masuk itu kan sampai saling senggol gitu. Kalau ini enggak, tapi tetap ramai, tetap penuh gitu decknya tuh rasanya.
Setiap kursi yang ada di atas deck itu penuh, terus orang berlalu lalang itu banyak, terutama di bagian belakang gitu ya, bagian buritan itu banyak orang. Kenapa? Karena itu tempat favorit untuk lihat matahari terbenam. Ketika matahari udah terbenam bukan berarti nongkrongnya selesai. Masih banyak banget orang yang nongkrong di situ, ya bersengkrama di situ, bahkan sampai makan malam sekalian itu dibawa keluar untuk makan di luar. Tapi ya sayang sekali lah ya Indonesia lah ya. Ketika selesai makan, belum tentu mereka buang sampahnya sendiri. Jadi di makanan tray itu ada tray plastik pada makanan kita gitu kan dijatah. Saya makan nih, biasanya semua orang taruh aja. Ya, aduh. Setelah matahari terbenam, ya sekitar sejam 2 jam selanjutnya aku balik ke bawah untuk istirahat dan ngobrol-ngobrol dikit lah sama yang di kanan kiri. Pagi pun tiba, ketika aku bangun, kapal Daban Solo sudah bersandar di Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Soekarno-Hatta. Sungguh disayangkan ya. Sebenarnya aku juga take video, banyak gitu. Setiap hari aku take video, cuplikan-cuplikan dikit, 5, 10 detik, 30 detik, semenit gitu. Sayangnya di sini sekitar 10 giga dataku itu hilang, korup ketika aku mau backup ke HP. Jadi, dataku hilang semua, 10 giga. Untungnya cuma 10 giga, bukan ratusan giga ya. Ketika aku backup itu bisa sampai 60-an giga lah. Masih ada cara. Aku masih bisa bercerita meskipun tanpa video, yaitu dengan foto. Karena aku juga ngambil foto lewat HP ku. HP Cina ini. HP Cina yang mendampingiku selama berapa tahun sekarang? 5 tahun lebih. Inilah beberapa pemandangan dari atas kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Bahkan dengan HP Cina bututku, pemandangan dan warna yang tertangkap sangat indah. Yes, emang secerah itu, se-vibrant itu, emang warnanya cakep banget. Ketika kamu di Surabaya itu airnya agak hijau mungkin, atau kerup, coklat, dan lain-lain gitulah ya. Di sini airnya biru, say. Biru banget. Ternyata biru langit sama biru laut tuh bisa kayak gini gitu. Dan itu nggak pernah lihat di Jawa. Ya di Jogja itu aku banyak ke pantai selatan, pantai utara aku hampir nggak pernah gitu kan. Dan ini kayak melihat laut pertama kalinya. Selanjutnya adalah salah satu foto favorit yang kuambil selama pelayaran ini. Kapal tunda atau tugboat berwarna merah yang sangat kontras dengan birunya langit, laut, dan alam putih di atasnya. Setelah bersandar kurang lebih 2-3 jam di Makassar, kapal kembali berlayar. Tujuan berikutnya, Pelabuhan Bau-Bau. Sore hari menjelang, nggak terlalu ramai ternyata di atas, nggak seperti kemarin. Dan tetap aja, pemandangannya tetap bagus. Dan aku lebih pilih ini daripada yang kemarin. Dini hari pun tiba. Ketika aku bangun, kapal juga sudah bersandar. Aku dan 2 orang rekan perjalananku turun dari kapal. Ada beberapa tujuan di sini. Yang pertama, mereka pengen cari rokok. Yang kedua, salah satu orang hendak mengirimkan titipan dari kapal. Dan kami jalan balik ke kapal. Ketika kembali ke kapal ada cerita lucu. Kami, 3 orang ini hampir ketinggalan. Jadi ternyata di Bau-Bau itu nggak selama bersandar di Makassar. Kita lihat kanan kiri nih, orang-orang tuh udah kayak jalan cepat, ada yang jogging juga gitu. Ternyata pintu utama kapal sudah ditutup. Kami turun lewat pintu utama. Dan kami nggak bisa naik lagi lewat pintu utama itu. Panik dong. Akhirnya debat-debatan lagi. Masih ada satu tangga. Panik, dikit. Akhirnya kita naik. Beruntunglah kami masih bisa naik ke atas kapal. Pagi hari menjelang. Setelah debat-debatan, aku istirahat, sarapan. Setelah itu mandi. Setelah mandi, aku naik ke dek 7 untuk ngeringin rambut. Di situ aku juga melihat laut serta berbagai pulau. Dan aku lihat dari GPS HP-ku, di arah yang aku pandang itu adalah Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi. Suatu saat aku pasti akan ke sana. Aku akhirnya juga jalan-jalan keliling dek, menikmati hari. Dan aku di dek belakang, dek paling atas yang bekas warung itu. Di situ aku lihat serangga. Unik banget serangganya. Aku nggak tahu jenisnya apa.
Mungkin ini kupu-kupu, mungkin lengat, mungkin juga bukan. Dan aku sempat ambil foto serangga ini, bisa kalian lihat sendiri detailnya kalau kalian menjauh dari HP untuk beberapa saat. Terus kalian lihat kanan kiri gitu, kayak bocil lagi lah. Kalian lihat detail-detail benda itu, kayak daun, rumput, batu bata, kursi, tas, dan lain detail-detail yang kecil itu menarik. Sini aku melihat adalah kupu-kupu. Dini hari 9 Desember 2023, aku sampai di Pulau Ambon, Maluku. Akhirnya, setelah 3 hari lah perjalanan. Di sini banyak yang turun, termasuk satu keluarga tadi, salah satu penumpang yang menemani ke turun. Akhirnya aku berpamitan dengan rekan-rekan perjalanan di kanan kiriku dengan keluarga itu. Saat berpamitan, mereka mengajakku ke daerah tinggalan mereka. Namanya Jesila gitu. Turun dari kapal, aku dijemput oleh Bang Upi, ketua dari Lestari Ambon. Apa itu Lestari Ambon? Lestari Ambon adalah organisasi pencinta alam yang ada di Pulau Ambon, Maluku. Bersama Bang Upi, aku cari nasi kuning dulu. Nasi kuning khas Ambon. Well, ekspektasiku seperti nasi kuning di Jawa ya, tiktok. Karena gurih dengan berbagai macam lauk ya. Ternyata enggak. Nasi kuning Ambon kalau aku bilang ada manisnya. Aku nggak tahu apa yang jadi bumbu, tapi di situ aku bisa ngerasa kayak ini lebih manis daripada di Jawa. Setelah sarapan nasi kuning, aku diajak ke base camp Lestari Ambon. Inilah yang menjadi base campku untuk beberapa waktu ke depan. Lestari Ambon adalah organisasi pecinta alam di Pulau Ambon. Kalau kalian mau berkunjung ke Ambon sebagai backpacker atau sebagai bisnis atau sekedar silaturahmi lainnya, sempetin lah mampir. Di sini nggak cuma base camp OPA doang, ada juga kafenya dan menu-menunya super sekali. Link ada di bawah. Sesampai di sana aku bertemu pendirinya langsung, Bang Fahmi, yang menjadi hostku selama aku di sini. Lestari Ambon punya kebun mereka sendiri. Dan pagi ini aku membantu mereka memetik bunga telang untuk dijadikan teh dengan perasan lemon. Setelah aku petik, aku serahkan bahan-bahan ini ke Bang Pandu. Bang Pandu lah yang menyulap bunga telang serta lemon itu menjadi minuman yang menyegarkan. Tak lama setelah itu, teman-teman Bang Pandu datang. Dan aku diajak ke pasar ikan. Semua tempat ikan di Pulau Jawa itu menurutku baunya amis. Kejadiannya nggak gitu di sini. Kejadiannya di sini ada bau amis yang segar. Ya mungkin di laut Pulau Jawa nggak seamis itu ya. Tapi tetap aja baunya beda banget. Di sini tuh baunya segar banget, amis yang segar. Itu aku terkejut lah. Salah satu culture shock di situ juga. Selain itu, culture shock yang lain adalah warna ikan. Di Pulau Jawa warnanya silver aja gitu kan. Mungkin sedikit yang warnanya merah atau warna apa. Ini enggak, ini warna-warni say. Ikan tuh warna-warni, ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning. Ya, it's something else gitu loh. Ya, culture shock yang menyenangkan. Untuk episode pertama ini, ceritaku sampai di situ dulu. Terima kasih semua yang sudah menonton video vlogku ala-ala ini. Ini adalah cerita perjalananku selama aku ke Maluku. Episode 2 akan segera menyusul. Sampai jumpa.